Di dalam Islam, yang jadi imam dalam keluarga adalah seorang laki-laki atau suami. Tapi ini kok sebaliknya, Ustaz. Padahal sang suami juga sholat. Itu berarti keluarga tersebut sudah sholat namun belum melaksanakan petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah. Sholatnya hanya sebatas penggugur kewajiban, belum bisa memahami fungsi dari sholat itu sendiri, sehingga tidak terlaksana apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah. Biar bagaimanapun Allah telah membuat ketetapan di dalam Quran surat An-Nisa itu ayat berapa itu? 34. Ayat 34. Ayat ini sudah sangat familiar, seringkali kita dengarkan, dijelas-jelaskan secara berulang-ulang. Maka memahami ayat, mendengar ayat jangan hanya dengan telinga, tapi pahamilah dengan hati, dengan mata hati. Kalau mendengar ayat hanya dengan telinga, itu belum menjadi komitmen. Nah, setelah mendengar dengan telinga, usahakan dipahami dengan mata hati, karena kalau sudah turun ke mata hati akan jadi satu komitmen untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah. Biar bagaimanapun ketetapan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang suami itu pemimpin bagi istrinya, jangan dibolak-balik. Seorang pemimpin harus bisa memberikan keteladanan. Maka suami yang menjadi pemimpin rumah tangga harus bisa membimbing istrinya menuju jalan yang Allah ridhoi. Untuk bisa membimbing istri dan keluarganya dibutuhkan keteladanan dari suaminya. Jangan hanya suaminya menyuruh istri dan anaknya, namun istri dan anak melihat perilaku maupun ucapan suaminya berbeda, bertolak belakang dari apa yang suami perintahkan pada istri dan anak. Kalau ini yang dilihat, yang terjadi, berarti suami tersebut hanya pintar memberikan contoh keteladanan, namun tidak bisa dijadikan teladan oleh keluarganya. Maka kewajiban seorang laki-laki itu kalau sudah menikah, dia pemimpin bagi rumah tangganya. Jangan dibalik. Seorang pemimpin harus bisa diteladani. Dalam hal ini tentu diteladani istri dan anak-anaknya. Dan seorang laki-laki selain itu, kalau sudah menikah maka wajib memberi nafkah lahir batin. Wajib, karena Allah yang mewajibkan itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Itu kewajiban dari Allah. Maka jangan terbalik. Masa seorang suami pemimpin rumah tangga jadi seorang istri, padahal menurut Allah yang menjadi pemimpin rumah tangga suami. Ya, ini dipahami lagi ayat Allah itu. An-Nisa ayat 34 itu kemudian diamalkan ya. Nikah jangan hanya sekedar nikah, namun masing-masing harus memahami kewajibannya. Suami sebagai pemimpin harus bisa diteladani oleh istri dan anak-anaknya. Aja mung pinter ngakon tapi ora iso nglakoni, sehingga jarkoni pinter ngujar ora iso nglakoni. Kalau itu yang dilihat pada diri suaminya, ya niscaya istri dan anak-anaknya tidak mau nurut. Suaminya menyuruh A, namun perbuatan suaminya B. Suaminya nyuruh anak dan istrinya untuk sholat tepat waktu, malah suaminya menunda-nunda. Nah, ini menjadi salah kaprah.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?